Halo semuanya, kita lanjut lagi ya materi kita yaitu tentang pembahasan kimia unsur. Ini soal-soalnya ya, oke. Kita lanjut aja nih. Asam nitrat merupakan asam anorganik yang penting yang bersifat korosif karena dia kan asam kuat ya, dan dikelompokkan ke dalam bahan kimia yang berbahaya. Asam nitrat banyak digunakan dalam bidang industri, oke, dia juga digunakan bisa untuk buat itu ya, kayak bom peledak kayak gitu. Oke, ini adalah reaksi pembuatan asam nitrat. Oke, yang ditanya, nama proses pembuatan asam nitrat itu apa? Oke, ini kita buat dulu sesuatu ya. Kalau Haber-Bosch, oke, Haber-Bosch itu adalah proses pembuatan amonia. Oke, jadi perlu teman-teman tahu kalau Haber-Bosch itu adalah proses pembuatan amonia, sedangkan kalau Holt Rolled ini adalah proses pembuatan unsur aluminium, sedangkan kalau Bessemer ini, oke, Bessemer ini disebut juga atau tanur tiup. Oke, jadi Bessemer dan tanur tiup itu merupakan proses pembuatan dari besi. Oke, sedangkan kalau Oswald, ini dia jawabannya, yaitu proses pembuatan asam nitrat adalah yang disebut dengan prosesnya namanya Oswald. Sedangkan kalau Downs ini adalah proses pembuatan dari natrium. Oke, nanti kalau dia tulisannya cuma Dow aja, ini adalah magnesium. Oke, gampang kan? Jadi teman-teman kalau sering-sering latihan, dengan sendirinya teman-teman pasti hafal yang mana misalnya nih, proses pembuatan amonia itu siapa? Oke, dia adalah Haber-Bosch. Rolled itu Al, aluminium. Kalau ini tanur tiup itu nama lainnya adalah Bessemer ya. Oke, tanur tiup Bessemer itu adalah proses pembuatan besi. Kalau Oswald itu adalah proses pembuatan asam nitrat, sedangkan kalau Down itu pembuatan natrium, kalau Dow itu magnesium. Oke, next lagi. Berikut ini adalah beberapa unsur kandungan dari alkali tanah. Oke, teman-teman, ingat unsur golongan alkali tanah itu adalah unsur golongan 2A. Oke, senyawa yang digunakan untuk obat cuci perut. Oke, obat cuci perut ini berarti sama aja dengan garam Inggris ya. Oke, garam Inggris itu yang digunakan untuk obat pencahar. Jadi ini sebenarnya dia mengikat hidrat ya. Jadi ini senyawa-senyawa hidrat. Oke, jawabnya ini adalah yang B. Kalau BaSO4 ini adalah untuk buat kembang api, warnanya yang memberikan warna hijau. Oke, sedangkan kalau ini kalsium hipoklorit, ini adalah pemutih. Oke, kalau magnesium karbonat, ini juga digunakan untuk memberikan warna. Oke, pada kembang api, kalau CaSO4, ini juga hidrat, ini untuk pembuatan gipsum. Oke, gips. Jadi teman-teman harus bisa mengeliminasinya, jawaban yang tepatnya itu yang mana. Oke, lanjut lagi. Pasangan data yang tepat ini ada unsur sama mineralnya. Oke, jadi teman-teman yang ini juga teman-teman harus tahu gitu apa nama mineralnya dan unsur yang terkandungnya apa. Oke, misal nih kita buat aja di sini ya. Kalau dia siderit, oke, siderit itu rumus kimianya adalah FeCO3. Oke, berarti ini besi, ada ya. Kalau dia ini bukan ilmenit ya, ini limonit. Limonit itu adalah nih, limonit ya. Oke, limonit itu adalah Fe2O3, dia mengikat air, jadi dia hidrat. Sedangkan kalau ini kalkopirit, kalkopirit teman-teman udah biasa ya dengar ya. Oke, nih coba deh. Kalau kalkopirit itu adalah tembaga, yaitu CuFeS2. Di sini kalkopirit, ini udah jelas salah ya. Oke, kalau Epsomid, oke, ini berarti nanti kalau jawabannya udah salah ya. Ini salah, ini salah. Kalau misalnya ada jawaban satu, udah benar, berarti antara A sama B. Oke, kalau dia apa namanya nih? Epsomid, oke, kalau Epsomid itu adalah rumus kimianya ini. Oke, kita cek dulu nih, benar atau enggak ya. Kalau Epsomid itu adalah, dia disebut juga kayak garam Inggris. Oke, jadi garam Inggris itu nama lainnya adalah Epsomid. Epsomid di sini benar, dia ada apa? Ada magnesiumnya. Tetapi kalau kopirit kan CuFeS2 ya. Terus kalau yang lainnya, yang mana nih? Yang albit, oke, sama malakit kalkosit. Oke, ini deh. Kalau kalkosit ini itu adalah rumus kimianya ini kalkosit.
Kalkosit. Kalkosit itu adalah CuS, sorry CuS, Cu2S. Oke, benar ya, kalkosit ada. Kalau ini malasit, malasit ya, malacit di sini ya tulisannya ya. Oke, malacit ini rumus kimianya adalah Cu2OH 2 kali CO3. Berarti yang paling tepat adalah 1,2 dong, karena kan ini sama ininya sama semuanya. Oke, kalau yang magnesium, oke lah di absorbentnya ada, tetapi di kalkopiritnya dia nggak ada, kayak gitu. Oke, jadi teman-teman harus hati-hati dalam memberikan jawaban yang ini. Dan teman-teman kalau bisa udah harus mulai menghafal kayak gitu. Ini apa aja sih kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya tahu ada beberapa, bisa nih dieliminasi aja. Kayak gitu ya. Oke, next lagi ya. Sifat suatu senyawa. Jadi ini dikasih tahu nih sifat-sifatnya. Kita cuma disuruh senyawa tersebut kira-kira membu yang siapa. Oke. Kalau teman-teman langsung aja ke sini. Kalau misalnya teman-teman kurang ngerti ya, maksudnya kurang mengetahui semuanya, nih cerita sini. Yang membentuk senyawa kompleks itu adalah golongan transisi. Oke. Jadi kalau teman-teman hafal golongan A ini sangat membantu. Oke. Jadi Na ini bukan golongan transisi, ini juga bukan, ini juga bukan, ini juga bukan. Nah, ini dia jawabannya. Cu itu adalah golongan transisi, oke? Dan dia memiliki bilangan oksidasinya lebih dari 1. Jadi, sifat dari golongan transisi itu adalah yang ini. Dia memiliki sifat biloksnya lebih dari 1, dia membentuk senyawa kompleks, berwarna, mudah larut dalam air, karena kan dia logam. Terus ini, dia itu bersifat magnet. Oke, ada sifat magnetnya. Oke, bisa ya. Jadi eliminasi aja. Cari yang teman-teman udah tahu kayak gitu. Oke, nih. Perhatikan proses pembuatan unsur berikut. Oke, ini perhatikan ya, proses pembuatannya nih, langsung ketemu nih, besi. Besi itu adalah, pintar, besi adalah tanur tiup, udah dapat. Kalau dia Harold, Al, kalau Haber-Bosch, tadi kan amonia, oke. Kalau reduksi ini dia bisa, ini deh, dulu. Kalau dikan ini bisa dia Cl ya, kalau dikan, ya. Kalau dikan itu adalah bisa proses pembuatannya dari klorium, klorin kalau kalau direduksi ini bisa menghasilkan dari apa senyawa yang lain, misalnya kalau dari proses reduksi misalnya kayak tembaga, Cu gitu bisa direduksi ya. Berarti jawabnya paling tepat adalah yang C. Oke, next lagi. Jadi ini kita nggak banyak, maksudnya nggak lama. Kalau teman-teman udah tahu intinya, udah langsung jawab aja yang gitu. Oke, ini yang ditanya adalah kegunaan gas helium. Oke, nih helium. Oke, ini semua orang kayaknya udah tahu ya bahwa helium itu adalah pengisi balon udara. Berarti kalau ada satu, berarti itu udah kemungkinan jawabnya. Berarti antara 1 dan 2. Kalau lampu reklame, ini adalah fungsinya neon. Kalau pencampur oksigen dalam temu, oke, ini. Jadi ini benar, jawabnya 1 dan 3. Jadi yang untuk kalau tahu orang menyelam ya, itu selain oksigen ada juga helium di dalamnya. Kalau film fotografi ini adalah argon, sedangkan kalau antiseptik pada luka itu adalah iodin. Ya, udah eliminasi aja jawabnya. Next, lagi-lagi nih mineral lagi ya. Kita cek lagi, bauksit itu apakah dia ada Al-nya? Oke, teman-teman harus tahu nih, rumus kimia bauksit itu adalah benar ya, Al2O3 H2O, dia mengikat NH2O. Sedangkan kalau hematit ya kan ini udah sering nih teman-teman pasti udah sering pasti udah tahu ya familiar. Jadi Fe2O3. Kalau kuarsa ini adalah SiO2. Kayak gitu ya kalau kuarsa. Terus apalagi nih? Kalkopirit. Nah, kalkopirit apa tuh? Teman-teman dari sekian banyak soal kita udah sering ya. CuFeS2. Kalau sendawa cili, oke, sendawa cili itu adalah NaNO3. Berarti kalau kita jawab Na3, yang ini salah karena di sini nggak ada unsur kalium. Kalau kita dijawab ini magnesium, ini salah karena nggak ada magnesium di sini. Berarti ini jawabannya ada 3 ya, 1, 2, 3. Berarti yang paling tepat adalah yang A. Oke? Next lagi. Di sini sifat-sifat dari yang sudah diketahui ini merupakan sifat dari unsur golongan berapa? Oke. Dapat membentuk ion negatif. Kalau dia membentuk ion negatif berarti dia adalah non-logam, ya kan? Karena dia mudah menangkap elektron. Kalau dia non-logam berarti itu antara golongan 4 sampai 7. Oke.
Terus keelektronegatifan besar. Oke, keelektronegatifan yang paling besar adalah golongan 7. Oke, asam kuat juga terdapat pada golongan 7, ya kan? Golongan 7 kan fluor, klor, brom, iodin. Tambah aja hanya di sini depan, ya kan? Kecuali ini bukan asam kuat, yang ini adalah asam kuat. Gitu. Oke. Dapat bentuk asam kuat, oke benar. Ini kan kalau Cl kan lebih mudah menangkap ya. Berarti dia reduksi. Kalau dia mengalami reaksi reduksi, berarti dia adalah oksidator. Oke, nah ini juga benar. Membentuk molekul diatomik, benar. Karena Cl itu dia nggak bisa berdiri sendiri, tetapi dalam bentuk molekul diatomik. Jadi Cl2, Br2, I2, kayak gitu. Berarti jawabnya adalah, kalau teman-teman udah tahu nih, ya kan, dia golongan 7, tetapi nggak tahu nama lainnya. Di sini bukan golongan 7 ya disebutin, tetapi nama lainnya. Oke, nama lain golongan 7 adalah halogen. Berarti jawabnya adalah yang C. Kalau alkali ini golongan 1A, kalau gas mulia golongan 8A, alkali tanah ini adalah golongan 2A, kalau disebut golongan oksigen itu berarti yang oksigen ya, berarti golongan 6A. Selesai. Oke? Next lagi. Logam ini, logam aluminium diperoleh dari pengolahan biji bauksit. Di sini ada proses pembuatannya. Lagi-lagi. Ini paling sering nih. Aluminium udah jelas ya, berarti aluminium itu adalah hot or rod. Kalau dough, ini adalah proses pembuatan, pintar, magnesium. Kalau brass, ini adalah proses pembuatan sulfur. Kalau diken, ini proses pembuatan klor. Kalau Wohler, ini adalah proses pembuatan, Wohler ini ada dua ya, dia bisa pembuatan urea atau fosfor. Berarti jawabnya adalah yang Y. Ya, yang E. Oke, demikian dulu pembahasan kita. Semoga teman-teman semua dapat mengerti. Dan jangan lupa please subscribe dan share ya, dan bagikan teman-teman semuanya, supaya kita sama-sama belajar dimanapun kita berada. Oke, demikian dulu. Terima kasih.